Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Marilah kita berdoa sejenak sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ya. Bapak yang pimpin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, tidak terasa minggu depan kalian sudah akan memasuki PAT ya, penilaian akhir tahun ya. Untuk materinya dari awal semester 2 sampai pertemuan terakhir hari ini. Bapak harapkan kalian sudah mempersiapkan semuanya dengan baik ya, dipelajari kembali, kemudian dipersiapkan kembali. Materi yang masih belum bisa ya harus dilatih ya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini terakhir ya. Senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Silakan dibuka bukunya, ada di halaman di bab 10 ya, ada di halaman 108. Senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Yang pertama, kisah keteladanan dari Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam beserta dengan ashabul kahfi. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah ini adalah ilustrasi ya. Yang pertama ini adalah menunjukkan umat manusia yang memohon ampunan ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gambar yang kedua adalah masyarakat yang menaiki kapal. Kemudian yang ketiga adalah berdoa di alam terbuka. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya tiada Tuhan selain Engkau, maha sucilah Engkau, dan sesungguhnya aku telah berdosa dan menjadi salah seorang dari mereka yang zalim. Kemudian gambar 10.4, sujud menundukkan kepala sambil mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang pertama adalah kisah keteladanan dari Nabi Yunus alaihissalam. Ya, Nabi Yunus alaihissalam ini merupakan nabi yang mengalami kehidupan dalam 3 kegelapan. Yang pertama adalah kegelapan di dalam perut ikan paus, ya, kemudian kegelapan di lautan, dan kegelapan malam. Nabi Yunus alaihissalam adalah pembawa ajaran tauhid ya, ajaran yang mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan ya, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian beliau menyesali tindakannya karena meninggalkan umat yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berdoa dengan nada penyesalan di dalam perut ikan, seperti dalam Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-87, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim ya. Jadi Nabi Yunus ini merupakan nabi yang diperintahkan untuk berdakwah, untuk menyampaikan risalah Allah itu ke kampung Ninawa, yaitu berada di Mosul, Irak ya. Jadi pada waktu itu kampung itu banyak menyembah berhala. Kemudian Nabi Yunus itu mengajak kepada kaum ini untuk mau meninggalkan berhala dan ya beribadah kepada Allah, tapi ya ditolak ya sama kaum ini. Kemudian apa yang terjadi? Ya, jadi mereka ini mendustakan Nabi Yunus, mengolok, mengejek dan menghina. Kemudian setelah lama menghadapi mereka, akhirnya Nabi Yunus pun marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi keimanan mereka. Ya, ini ya. Kemudian setelah itu disampaikanlah kepada kaum Ninawa bahwa Allah akan mengazab mereka. Nah, karena mereka kaum Ninawa ini tahu mereka bakal diazab, maka mereka langsung bertobat ya, mereka minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesuai dalam firman surah Quran surat Yunus
disebutkan falaula kannada qaryatun amanat fanafa'aha imanuha ila qaumun Yunus lama amanu kasafna anhum azabal khinzi fil hayati dunya wa mata'nahum illahin. Ya. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi pada waktu mereka sudah tahu bahwa mereka akan diazab oleh Allah, mereka kemudian bertobat. Ya. Kemudian apa yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yunus? Ya. Yang pertama adalah senantiasa ya mengajak kepada keimanan, ketauhidan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di saat Nabi Yunus itu berada di laut ya bersama dengan kaumnya yang mau beribadah kepada Allah, itu terombang-ambing oleh ombak yang besar. Kemudian dilakukan pengundian yang pertama Nabi Yunus yang keluar namanya, kedua juga sama, ketiga juga sama. Maka setelah itu Nabi Yunus pun akhirnya ya, jadi beliau langsung menerjunkan diri ke dalam lautan. Kemudian oleh Allah Nabi Yunus ditolong ya, dimasukkan ke dalam ikan paus. Itu tentang kisah Nabi Yunus. Anak-anak di sini lagi hujan ya, jadi agak-agak ini mungkin. Yang berikutnya adalah kisah keteladanan Nabi Zakaria. Ya, pengharapan panjang Nabi Zakaria mendapatkan keturunan tidak pernah surut. Ya, beliau senantiasa beribadah, berdoa terus-menerus tidak ada putusnya kepada Allah hingga akhirnya membuahkan hasil. Ya, Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria sehingga ia memperoleh anak walaupun usianya sudah tua. Kemudian anaknya ini diberi nama Yahya. Kemudian selain memiliki anak yang bernama Yahya, Zakaria juga diberi amanah untuk senantiasa melindungi Maryam ya, nanti yang akan menjadi ibunda yang melahirkan Nabi Isa ya. Suatu hari ketika Nabi Zakaria datang ke mihrab, ia melihat Maryam di salah satu mihrab sedang sujud. Terlihat di depannya berbagai jenis buah-buahan musim panas. Dalam hati Zakaria bertanya, dari mana datangnya buah-buahan musim panas ini, padahal mereka masih berada dalam musim dingin. Ya, ini ya. Kemudian beliau bertanya kepada Maryam, "Hei Maryam, dari manakah engkau mendapati buah-buahan ini semua?" Kemudian Maryam jawab, "Ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang aku dapat tanpa dicari dan diminta. Dikala matahari terbit, aku mendapatkan rezekiku ini sudah berada di depan mataku. Kemudian pula bila matahari terbenam. Mengapa Bapak merasa heran dan takjub? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berkuasa memberikan rezekinya kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan?" Ya, begitulah percakapan antara beliau Nabi Zakaria dengan Maryam. Ya. Kemudian keteladanan yang bisa kita tiru dari Nabi Zakaria adalah untuk memperoleh keinginan kita harus senantiasa berusaha, terus berdoa dengan ikhlas dan tidak boleh putus asa. Ya, setiap cobaan yang Allah Subhanahu wa taala datangkan tentu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Termasuk mungkin Covid yang sampai sekarang belum ada ya, kapan ini akan selesai. Tapi insya Allah ya, vaksin sudah mulai ada, kemudian pembelajaran secara terbatas juga sudah mulai ada ya, jadi insya Allah semua pasti akan ada hikmahnya ya, Covid akan segera berlalu, amin. Kemudian dilanjutkan dengan kisah keteladanan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya merupakan anak dari Nabi Zakaria, seorang yang bertakwa, cerdik, pandai, berpikir tajam sejak ia berusia muda dan berbakti kepada orang tuanya.
Bersama Nabi Zakaria, ayahnya Nabi Yahya alaihissalam berdakwah menyebarkan agama tauhid kepada umatnya sehingga mereka terpelihara. Yahya khuddil kitaba bi khuwat wa atainahu hukma sobian wa hanna min lazunna wa zakat wa kanna taqiyan. Wahai Yahya, ambillah pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya selagi dia masih kanak-kanak, dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Suri teladan yang bisa kita ambil dari Nabi Yahya adalah harus memiliki sikap yang tegas untuk mengatakan yang benar itu adalah benar dan salah tetaplah salah. Ya, salah satu bukti dari ketegasan Nabi Yahya alaihissalam adalah ditolaknya rencana pernikahan Raja Herodus dengan putri-putrinya yang bernama Herodia. Ya, ini adalah salah satu bentuk ketegasan penolakan, ya. Walaupun raja, ya, Herodus seorang raja, tapi beliau tetap berani menolak. Jadi katakan yang benar itu benar dan katakan yang salah itu salah. Kemudian kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel untuk mengajarkan tentang keesaan Tuhan, tauhid, ya, dan menyelamatkan diri dari kesesatan. Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu dari Rasul Ulul Azmi yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam disebut Isa bin Maryam atau Isa al-Masih. Diangkat menjadi Nabi pada tahun 29 Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Kemudian namanya disebutkan dalam Al-Quran itu sebanyak 25 kali. Ya, sebagai seorang nabi, ya, Nabi Isa ini memiliki beberapa mukjizat. Yang pertama adalah dapat berbicara dengan manusia ketika masih bayi, dalam buayan dari sang bunda, ya, sama Maryam. Yang kedua, dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Kemudian yang ketiga adalah dapat menyembuhkan orang yang berpenyakit lepra dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain tiga itu, salah satu mukjizat Nabi Isa adalah mampu menghidupkan burung yang terbuat dari tanah liat. Ya. Oke. Kemudian ini, ya. Wa idza qala Isa ibnu Maryama ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan limma baina yadayya minat taurati wa mubashiron bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa putri Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad, Muhammad, ya. Berdasarkan kisah Nabi Isa alaihissalam di atas, kita ambil suri teladannya. Yang pertama adalah menjaga kehormatan diri, orang tua dan keluarga, ya. Kemudian yang kedua, kita harus senantiasa berani berkata benar. Kita harus meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah seorang rasul. Kemudian kita meyakini juga bahwa Nabi Isa diberi wahyu berupa kitab suci Injil. Berikutnya, kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Suci. Kita yakin bahwa orang yang takwa pasti dilindungi Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Isa yang dikejar-kejar pasukan Romawi untuk disalib, tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Nah, oke, ya, demikian kisah para nabi. Kemudian kita lanjutkan dengan ini adalah tentang Ashabul Kahfi, ya, cerita di mana ada 7 orang pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun. Ya. Nahnu naqbusu alaika naba'ahum bil haq innahum fitanatu amanu bi rabbihim
wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Jadi apa sih Ashabul Kahfi itu? Ya, Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka ini memiliki pendirian yang sangat teguh. Ya, kalau sekarang kita bilangnya ya sangat idealis. Demi menyelamatkan akidah dan keyakinan mereka, mereka berdoa kepada Allah. Id awal fidyatu illal kahfi faqallu arba'na atina min ladunka rahmatan wa hayyin lana min amrina rosoda. Ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ya, ini bertuju berada di dalam gua, kemudian ya ditidurkan ya selama hampir kurang lebih 309 tahun. Pada waktu mereka sudah bangun, ya mereka mendapati ya negerinya itu sudah berubah. Banyak orang yang beriman, banyak orang yang menyembah Allah. Ya subhanallah. Terus bagaimana mereka, apakah mereka rusak? Tidak. Ya, mereka tidak ada satupun yang rusak, mereka sama seperti yang dulu. Nah, itu adalah kisah dari beberapa nabi dan kisah tentang Ashabul Kahfi. Ya. Oke anak-anak, Bapak harapkan setelah kalian membaca tentang ini, kalian punya motivasi untuk bisa lebih baik lagi dan bisa menjadi kebanggaan orang tua kalian. Ya, untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.